Shalom, saudara-saudara sekalian, damai sejahtera Allah dan kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Yakobus 1 ayat 13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kita lihat kembali 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, seringkali anak-anak Tuhan tidak menyadari atau kurang peka mengapa masalah datang begitu saja, bahkan silih berganti menerpa mereka, padahal mereka tidak mengharapkan masalah atau cobaan itu datang menghampiri mereka. Dan siapa sih yang mau dapat masalah, saudara? Tentu tidak ada ya. Tetapi mengapa Tuhan izinkan masalah tersebut menghampiri seseorang? Seakan-akan Tuhan membiarkan. Tetapi bukankah justru melalui masalahlah seseorang semakin terasah keimanan dan keberaniannya. Seperti pisau yang diasah semakin tajam. Dan firman Tuhan sendiri mengatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan atau masalah yang saudara semua alami adalah pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah biasa yang tidak melebihi kekuatan saudara sebagai manusia, dan Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Dan biasanya jika seseorang sudah akil balik dan sudah waktunya menurut pandangan Allah, maka barulah Allah memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Inilah persepsi yang benar dan bijaksana, saudara. Karena ada sebagian orang jika doa-doanya tidak dijawab oleh Tuhan, justru menganggap Tuhan tidak sayang dan tidak peduli kepada dirinya. Dan ini adalah persepsi yang salah ya, saudara. Dan sesuai dengan tema saya yaitu masalah atau cobaan datang karena iblis telah mendeteksi ada berkat yang telah Tuhan sediakan. Di sini saya akan menjelaskan iblislah yang memberikan masalah atau cobaan kepada seseorang, bukan Allah, saudara. Karena Allah tidak pernah mencobai siapapun dan Allah sendiri pun tidak dapat dicobai oleh iblis. Mari kita belajar di sini, saudara, bahwa sesungguhnya iblis atau kuasa gelap melempar masalah kepada seseorang karena iblis atau kuasa gelap mau menghalangi dan bahkan merebut berkat yang Tuhan telah sediakan dan akan curahkan kepada seseorang. Dalam hal ini, iblis sangat expert atau ahlinya membuat onar dan tidak menginginkan seseorang atau terlebih lagi seorang anak Tuhan hidup bahagia dan damai sejahtera. Maka tidak heran kalau banyak berkat-berkat Tuhan yang tidak sampai kepada tangan-tangan yang layak menerimanya. Karena besar kasih anugerah Allah kepada anak-anaknya, saudara. Saudara, iblis memberikan masalah dan memberikan cobaan-cobaan kepada seseorang karena iblis telah mendeteksi di alam roh ada berkat yang telah Tuhan sediakan bagi orang tersebut. Yaitu berkat apa saja ya, saudara? Ya seperti berkat kesehatan, berkat ekonomi atau pekerjaan, berkat prestasi anak mungkin, berkat karir, jabatan, seperti dipromosi oleh seorang atasan pada suatu perusahaan. Bahkan berkat-berkat yang tidak pernah saudara pikirkan dan saudara lihat dan yang timbul di hati saudara. Tuhan sediakan bagi saudara semua yang mengasihinya. Dan saudara bisa lihat itu di 1 Korintus 2 ayat 9. Dan intinya semua berkat yang menjadi kebutuhan saudara. Dan si jahat sangat berusaha untuk merebut berkat-berkat tersebut. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Iblis pun serakah. Lewat masalah tadi, iblis juga berusaha merebut berkat yang sudah ada di tangan saudara, yang sudah saudara terima dan bahkan sudah dinikmati ataupun baru dinikmati
untuk diberikan kepada pengikut-pengikut iblis yang lainnya. Jadi, double berkat yang menjadi target atau sasaran iblis ya saudara. Maka dikatakan di dalam kitab Yakobus 1 ayat 2, saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Melalui firman Tuhan ini, melalui Yakobus, Tuhan mau mengajarkan kita semua bahwa ketika saudara-saudara semua sedang diperhadapkan masalah, baik itu masalah kecil atau besar, tetaplah menerima masalah tersebut dengan segala ucapan syukur dan penuh kerelaan, dan anggap sebagai suatu kebahagiaan saudara. Agar apa saudara? Yang pertama, agar saudara semua cepat lolos dan keluar dari masalah yang menghimpit saudara. Yang kedua, untuk menggagalkan rencana jahat iblis untuk menghalangi dan merebut berkat yang akan Tuhan curahkan bagi saudara, sehingga berkat tersebut memang mutlak milik saudara dan saudara berhak menerimanya. Yang ketiga, untuk menggagalkan iblis merebut berkat yang sudah di tangan saudara dan sudah menjadi milik saudara. Jadi, semakin cepat saudara bersyukur dan tidak bersungut-sungut, maka saudara semakin cepat lolos dan keluar dari masalah yang menjerat saudara. Saudara mungkin bertanya, berapa lama saya lolos dari masalah ini? Ya, sesuai iman saudara, yaitu iman pengharapan kasih. Selain mengucap syukur, saudara harus tetap beriman dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan masalah saudara dan menyerahkan masalah saudara sepenuhnya kepada Tuhan, dan tetap melakukan kasih. Dan kasih di sini yang tertinggi ya saudara, karena tanpa kasih seperti gong yang gemerincing. Dan mari kita lihat kitab Markus 12 ayat 30 sampai dengan 31. Hukum yang terutama adalah ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. 31, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu pada Markus 12 ayat 33, apa yang dikatakan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Saduki? Memang mengasihi Dia dengan hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Dan Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Jadi jelas sekali ya saudara-saudara, bahwa Yesus katakan, seseorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian, akal budi, dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri adalah yang terutama dan terpenting dari segala persembahan. Tetapi saya mau sampaikan di sini bahwa apa yang dikatakan Yesus pada Markus 12 ayat 33 dan 34 adalah kasih merupakan hal yang terutama dan terpenting di dalam kerajaan Allah. Tidak ada yang lebih utama dan penting dari segala hukum dan persembahan. Artinya, buat apa seseorang rajin ibadah, rajin melakukan worship atau penyembahan kepada Tuhan, dan rajin melakukan puji-pujian, bahkan menari-nari seperti Daud, menari memakai alat musik kecapi dan lain sebagainya. Bahkan menyembah dengan bahasa roh sekalipun. Tetapi jika tidak memiliki kasih atau melakukan kasih yang tertera pada hukum pertama dan kedua yang tadi saya sebutkan, semua sia-sia saudara di hadapan Tuhan. Mengapa sia-sia? Karena Allah adalah kasih. Yesus adalah kasih. Maka dikatakan kasih adalah hukum yang terutama dari segala hukum di dunia ini. Oleh karena itu, kasih menempati tempat yang tertinggi. Yang pertama iman, kedua pengharapan, dan yang ketiga kasih. Iman, pengharapan, kasih. Kasih yang tertinggi ya saudara, dan kasih salah satu syarat mutlak untuk terjadinya mukjizat. Dan 4 hal penting yang harus saudara lakukan, dan tidak bisa tidak ya saudara, dan saling berkaitan, yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatanmu. Artinya, saudara harus konsisten. Konsisten di sini adalah terus-menerus ya saudara.
dan memegang komitmen yang tinggi kepada Tuhan serta menjunjung tinggi perintah Tuhan. Kalau saudara melakukan doa dan pujian penyembahan dan harinya selalu melompat-lompat, misal hari Senin, Selasa, saudara lakukan doa dan penyembahan dan membaca Alkitab di rumah. Lalu hari Rabu, Kamis, Jumat, saudara absen lagi. Lalu Sabtu, saudara doa lagi. Itu namanya tidak konsisten ya saudara. Kalau dinamakan konsisten, harus dilakukan setiap hari. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya, harus memperlakukan orang lain dengan baik. Contoh, kalau saudara mau memberikan sesuatu barang kepada orang lain atau sanak saudara, jikalau saudara menganggap barang itu sudah tidak layak lagi bagi saudara dan bukan yang terbaik lagi bagi saudara, maka saudara jangan berikan kepada orang lain juga. Dan saudara harus memberi yang layak kepada seseorang. Dan yang ketiga, mengampuni musuh-musuh dan semua orang yang menyakiti saudara tanpa terkecuali. Dan yang keempat, mohon pengampunan kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan yang saudara perbuat dan pastikan serta berusaha sekuat tenaga tidak melakukan dan mengulanginya lagi. Jadi ketika saudara-saudara semua menerapkan kasih tersebut, sambil saudara terus dan tetap berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti memberikan atau mengabulkan doa-doa saudara serta mencurahkan berkat yang terbaik bagi saudara. Pada waktu Tuhan, bukan waktu saudara. Ini yang perlu saudara-saudara semua pahami. Pada waktu terbaik Tuhan ya saudara. Dan saudara dan saya tidak bisa mengatur waktu Tuhan. Tuhan yang memegang kendali atas waktu. Ada amin ya saudara. Dan keberhasilan saudara agar segera lolos dari masalah tergantung keseriusan saudara. Kalau saudara tidak serius dan selalu bermain-main dan menganggap remeh, maka saya mau katakan saudara akan semakin lama sampai kepada tujuan yang saudara impikan. Dan salah satu faktor yang sangat-sangat mendominasi keberhasilan saudara dalam mengikuti Tuhan adalah lingkungan saudara sendiri. Saudara harus mensteril lingkungan pergaulan saudara ya. Lingkungan atau circle pergaulan sangat menentukan dan memastikan saudara pasti berhasil dan lolos dari masalah. Orang-orang yang tidak mendukung dan justru ada potensi menggagalkan atau menghalangi saudara untuk datang kepada Tuhan, saudara harus menghindari mereka. Tegas, tidak kompromi. Ketika saudara merasa ada khawatir, benci kepada seseorang, stres, atau depresi, saudara harus segera mengusirnya dengan menolaknya dengan doa atau menengking menggunakan nama Yesus. Ketika Tuhan datang kepada saya melalui penglihatan, Tuhan katakan, kamu harus menengking kalau kamu khawatir, benci terhadap seseorang. Dan kamu juga harus menengking roh pembunuh dari tubuhmu. Kalau kamu membenci sampai kamu seperti ingin membunuh seseorang. Jadi saudara harus menengking jika merasa ada roh-roh dunia di dalam tubuh saudara ya. Apabila saudara intim dan hidup melekat dengan Tuhan pada suatu waktu, Tuhan akan memberikan vision atau penglihatan baik lewat mimpi ataupun pada saat saudara sadar, yaitu berkat-berkat yang akan Tuhan curahkan kepada saudara atau berkat yang telah Tuhan sediakan bagi saudara. Bisa juga lewat hamba Tuhan yang memiliki karunia penglihatan. Jadi saudara tidak boleh memakai jasa paranormal atau mengunjungi perdukunan untuk melihat nasib saudara, karena itu akan mendatangkan kutuk bagi saudara maupun keturunan saudara. Ya saudara, itulah Tuhan kita dahsyat dan ajaib perbuatannya bagi orang-orang yang mengasihi dan mencintai Dia dengan penuh ketulusan dan sungguh-sungguh. Dan saya pun pernah mengalaminya saudara. Bagaimana iblis menahan berkat saya yang mau saya terima dengan memberikan saya masalah atau cobaan ini, yaitu sekitar tahun 2009 setelah saya memutuskan untuk menjual rumah saya karena saya ingin pindah dan membeli rumah di tempat lain yang sedikit lebih besar ya saudara. Dan orang yang membeli rumah saya sudah memberi DP atau uang muka kepada saya. Dan tepatnya pada hari Minggu pada saat saya dan suami sedang pergi ke pesta pernikahan seorang teman saya, dan pada malam hari sekitar pukul 9 malam, rumah saya terjadi kebakaran dan kebakaran tersebut berhasil membakar loteng kamar, pembantu dan blower luar, AC dan toron air, serta toron air tetangga belakang rumah saya. Semuanya terbakar hangus saudara. Dan kebetulan asuransi rumah saya baru saja habis
mungkin sekitar 1 bulan, dan saya lupa memperpanjangnya, saudara. Tetapi puji Tuhan, karena kerja keras dan bantuan para tetangga yang bergotong royong memadamkan api dengan menyiramkan air pada rumah saya, dan sebelum pemadam kebakaran tiba di rumah saya, api sudah berhasil dipadamkan. Jadi begitu saya dikabari bahwa rumah saya kebakaran, saya langsung pulang. Tetapi pada saat saya tiba, api sudah padam seluruhnya, saudara. Dan ironinya, atas kejadian kebakaran tersebut, calon pembeli rumah saya membatalkan untuk membeli rumah saya. Padahal, keesokannya tepatnya hari Senin, suami saya dengan pihak pembeli akan melakukan transaksi jual beli di sebuah notaris, saudara. Memang pembelinya itu non-Kristen ya, saudara. Jadi masih percaya Feng Shui. Banyak alasan-alasan yang dia kemukakan pada saat itu. Jadi semua yang sudah saya rencanakan dan atur semua menjadi berantakan, saudara. Seakan-akan Tuhan tidak mengizinkan saya pindah rumah. Tetapi justru setelah peristiwa tersebut, saya semakin dekat dengan Tuhan. Saya merasakan kebaikan Tuhan. Kemuliaan demi kemuliaan terjadi di dalam hidup saya. Sampai saya menerima karunia menyembuhkan orang sakit dari Tuhan. Jadi saya mau sampaikan bahwa melalui masalah, iblis berusaha menghalangi berkat-berkat kita, saudara, dan melalui masalah lah kelihatannya seseorang gagal. Tetapi saya mau beritahu, Tuhan sanggup menggantikan dengan berkat yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Tentunya sesuai dengan rencana Tuhan. Dan walaupun saat ini saudara sedang diperhadapkan pada suatu pergumulan, senantiasa meminta kepada Tuhan dan mengharapkan kepada Tuhan agar segala sesuatunya lebih baik dan lebih baik lagi, bahkan di dalam segala aspek kehidupan. Bukan hanya perkara kesehatan saja, tetapi juga perekonomian yang lebih baik, prestasi anak juga lebih baik. Begitu juga dalam hal membangun relationship atau hubungan dengan seseorang atau dengan kolega juga lebih baik. Dan milikilah karakter Kristus, walaupun saya tahu itu tidak mudah, dan saudara harus perlahan-lahan mengubahnya. Tetapi saya percaya kalau saudara merindukan untuk memiliki karakter Kristus, pasti Tuhan sanggup ubahkan. Karena kita semua percaya Tuhan kita adalah Allah yang sanggup mengubahkan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Perbuatannya melampaui segala akal manusia. Dan kita mengingat peristiwa bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Tetapi semua ini tidak serta-merta seperti membalikkan tangan begitu saja untuk meraihnya. Tetapi ada step-step yang harus saudara lakukan, yaitu melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusannya karena Dia Allah yang Maha Kudus, taat dan konsisten, dan berkomitmen tinggi kepada perintah Tuhan. Konsisten di sini terus-menerus ya saudara, terus-menerus taat dan setia, terus-menerus menyembah Tuhan, terus-menerus berdoa di gereja maupun di rumah, terus-menerus menjaga mulut, hati, dan pikiran ya saudara. Kalau dikatakan terus-menerus berarti dilakukan setiap hari. Itulah yang disebut taat dan setia. Dan sesibuk apapun saudara, jikalau saudara prioritaskan, saudara pasti bisa lakukan. Prioritas berarti hal-hal yang lain disingkirkan dulu. Kalau saudara menganggap membangun hubungan dengan Tuhan lewat penyembahan itu penting, berarti saudara harus mampu menggeser hal-hal duniawi lainnya. Itulah yang saya katakan santapan rohani. Artinya saudara sudah belajar memberi makan tubuh roh saudara. Saudara mulai menjaga kesehatan tubuh roh saudara agar tidak sakit dan celah bagi iblis untuk menyerang saudara. Bukankah Tuhan menjanjikan hidup yang berkemenangan, hidup di bumi seperti di surga? Apakah ada yang mau hidup di bumi tapi tidak ada damai sejahtera? Ya tentunya nggak ada ya saudara. Pasti semuanya mau hidup damai sejahtera. Kalau di dunia saja, saudara hidupnya tidak berkemenangan dan masih terbelenggu, mana mungkin seseorang hidupnya merdeka, dapat meraih mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan. Apalagi mengikuti perlombaan yang diwajibkan sampai pada garis akhir, yang nggak bisa. Ini sangat perlu dipahami betul-betul ya saudara. Saya mau bertanya, sebuah negara yang dijajah, apakah rakyatnya bahagia saudara? Dan apakah rakyatnya menderita? Ya pasti tidak bahagia dan menderita ya saudara. Dijajah berarti dibelenggu. Segala sesuatu diatur, tidak ada demokrasi, tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat, tidak bebas, tertekan. Sistem pemerintahan yang dibentuk pun tentunya tujuannya bukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di negara tersebut. Tetapi untuk siapa?
Ya, untuk si penjajah tersebut tentunya. Bahkan kekayaan alam atau hasil bumi pun dirampas juga untuk kepentingan si penjajah. Begitu juga kalau saudara masih bisa dibelenggu oleh iblis atau kuasa gelap melalui perdukunan atau nabi palsu. Berarti saudara masih dijajah hidupnya. Berkat dan rezeki saudara masih dibelenggu. Berkat dan rezeki saudara masih diatur dan ditaker atau ditentukan oleh si dukun atau nabi palsu tersebut. Dan seharusnya berkat dan rezeki saudara dan saya diatur dan ditentukan oleh Tuhan, bukan iblis atau kuasa gelap melalui perdukunan atau nabi palsu. Dan saudara harus sadari, Bapa kita di surga itu kaya, memiliki segalanya. Dia Allah kaya dalam segala hal. Kuasanya tak terbatas. Kasihnya tak bertepi. Berarti kasihnya seluas samudra, tak ada batasnya, dan tak ada habis-habisnya bagi hidup saudara dan saya. Dan saudara harus berani mengambil sikap tegas dan keluar dari pergaulan atau komunitas ataupun lingkungan yang telah menjerat saudara. Jikalau saudara mencurigai ada penyusupan dan praktek kuasa gelap di tempat tersebut. Dan sudah saatnya saudara mengalami terobosan demi terobosan di dalam hidup saudara. Dan rahasia firman Tuhan disingkapkan karena Tuhan begitu menyayangi anak-anaknya. Dan ini merupakan kabar gembira bagi saudara-saudara semua. Dan Tuhan meminta saya melepaskan obat-obatan, artinya tidak memakai obat-obatan lagi apabila saya sakit. Dan hanya mengandalkan doa dan mukjizat Tuhan saja apabila saya sakit. Jadi saudara, dari mulai awal tahun 2006 sampai dengan sekarang, saya sudah tidak pernah minum obat sama sekali. Saya hanya andalkan mukjizat saja. Kalau dulu saya selalu berkunjung ke dokter dan langganan minum obat saudara, karena sakit berganti-gantian di dalam keluarga saya. Jadi saya mau bilang, kalau saudara sudah tahu kebenaran dan sudah tahu cara kerja alam roh, maka saudara juga nggak akan bisa diperdaya atau terpancing emosinya oleh iblis ya saudara. Sekalipun iblis akan memakai orang-orang di sekitar kita untuk sengaja memancing emosi kita. Dan pada akhirnya tujuan hidup kita adalah untuk kekekalan. Tapi apakah salah atau Tuhan melarangkah kita anak-anaknya untuk mengatasi segala sesuatunya lebih dini, sedini mungkin sebelum iblis berhasil memporak-porandakan damai sukacita seseorang? Maksudnya di sini adalah sedia payung sebelum hujan saudara ya. Kalau sudah hujan baru sedia payung, ya tubuh saudara sudah basah oleh air hujan. Bukankah sebaiknya sebelum hujan sudah menyiapkan payung? Inilah yang dinamakan sikap waspada ya saudara. Kita melihat seperti 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, di mana 5 gadis bijaksana sudah menyiapkan persediaan minyak di buli-buli yang cukup agar pelita yang dibawa tidak mati, karena persediaannya cukup banyak. Sedangkan 5 gadis bodoh hanya membawa pelita tapi tidak menyiapkan persediaan minyak. Jadi ketika mempelai pria datang secara tiba-tiba, 5 gadis bijaksana dapat langsung menyongsong mempelai pria dan masuk ke dalam perjamuan kawin. Sedangkan 5 gadis bodoh harus pergi membeli minyak terlebih dahulu. Jadi ketika 5 gadis bodoh mau kembali untuk menyongsong mempelai pria untuk masuk ke dalam perjamuan kawin, dan pintu sudah ditutup saudara. Dan bukankah ini contoh sikap yang tidak berjaga-jaga dan terlambat saudara? Oleh karena itu jadikanlah hidup ini di bumi seperti di surga. Artinya apapun keadaan saudara, nikmatilah dengan segala ucapan syukur. Hari ini kalau tidak bisa membeli apel, hanya bisa membeli jeruk, nikmatilah dengan jeruk. Jangan belum bisa membeli durian, tapi memaksa harus beli durian. Dan saudara jangan kalah dengan masalah. Kalahkan masalah dan terimalah masalah yang datang dengan sukacita dan dengan segala ucapan syukur. Agar saudara segera lolos dari masalah. Karena dengan melempar masalah atau memberikan masalah, iblis berusaha keras untuk merebut berkat yang sudah ada di tangan saudara dan juga berkat berikutnya yang Tuhan akan curahkan bagi saudara. Jadi double berkat yang menjadi target atau sasaran iblis ya saudara. Saudara harus memenangkan setiap persoalan atau masalah yang datang. Ketika masalah datang, saudara tidak takut dan tidak gentar. Dan saya akan berikan tips untuk menghindari iri hati, yaitu janganlah melihat keberhasilan seseorang dari pencapaiannya atau achievement-nya, tetapi lihatlah dari perjuangannya. Saya berdoa agar saudara semua semakin mengerti dan semakin peka di dalam menyikapi setiap masalah yang datang. Janganlah berpusat pada ego, karena setiap tindakan yang saudara lakukan
Pikirkanlah bahwa itu akan ada orang-orang terdekat saudara yang akan menjadi korban, tetapi berpusatlah pada salib Kristus. Pandanglah apa yang telah Kristus kerjakan di atas kayu salib. Bagaimana karya keselamatannya yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Dan tempatkanlah salib Kristus pada pusat atau senter kehidupan saudara. Bukan ditempatkan di sudut kiri atau sudut kanan atau di luar dari hidup saudara. Agar apa saudara? Agar ketika saudara menghadapi persoalan hidup, saudara tidak terasa berat dan karena belum sampai mencucurkan darah. Jadilah kuat dan tetap berharap kepada Tuhan, tetap setia dan tetap semangat dan optimis di dalam mengikuti Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.